Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek praktikum kelas I3 yang diampuh oleh Pak Farid Effendi yang disusun oleh saya, Faisal Ramadan dengan NIM akhir 053 dan saya sendiri dengan Muhammad Afan Yonatras dengan NIM akhir 031. Pada UTS kali ini kami memilih pengerjaan nomor 1 dan nomor 3. Pada proyek soal nomor 1 akan diterangkan oleh teman saya. Baik, perkenalan, nama saya Faisal Ramadan dengan NIM akhir 053. Jadi kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang nomor 1 hitung gaji dari sebuah universitas. Di sini terdapat gambar UML dari daftar gaji pegawai, staf, dan dosen dengan soal sebagai berikut. Terdapat 2 golongan pegawai di universitas, yaitu dosen dan staf biasa. Semua pegawai mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu 1.500.000. Gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS yang diampu dan gaji tambahan staf dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Buatlah program untuk mencetak semua gaji pegawai. Ini adalah contoh hasil outputnya. Jadi saya kali ini langsung saja ke NetBeans-nya. Untuk mainnya seperti ini akan dijelaskan di akhir. Selanjutnya adalah fungsi pegawai. Fungsi pegawai ini berisikan tentang public string, NIP, string nama, dan alamat. Lalu yang selanjutnya, fungsi pegawai ini string NIP dan nama, string NIP, nama, dan alamat, yaitu menggunakan dis NIP untuk NIP, dis nama untuk nama, dan dis alamat untuk alamat. Lalu selanjutnya yaitu public string get nama. Untuk get nama, untuk mengambil nama dan kembali lagi di return nantinya. Lalu untuk integer get gaji, yaitu 1.500.000 seperti yang ada pada soal. Selanjutnya pada staff, pada fungsi staff ini, public class staff extend, kami menggunakan class staff extend pegawai. Lalu yang berisikan tentang public integer jumlah kehadiran untuk jumlah kehadiran dan public integer tarif harian untuk tarif hariannya. Lalu untuk fungsi public staff yaitu berisikan tentang string NIP, string nama, dan string alamat. Lalu menggunakan super, NIP, nama, dan alamat. Dan untuk tarif harian kami menggunakan 150.000 untuk tarif harian per hari. Lalu selanjutnya public void set jumlah kehadiran, yaitu berisi tentang integer jumlah kehadiran. Lalu kami menggunakan dis jumlah kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Lalu kita override dengan public integer get gaji, lalu di return super dengan get gaji ditambah tarif harian dikali jumlah kehadiran. Itu untuk fungsi staff. Selanjutnya yaitu dosen. Lalu pada fungsi dosen kali ini kami menggunakan public class dosen extend pegawai yang berisikan tentang public integer jumlah SKS dan public integer tarif underscore SKS. Pada fungsi dosen kali ini yang berisi tentang NIP, nama, dan alamat. Lalu kami menggunakan super NIP, nama, dan alamat, ya, dan tarif underscore SKS yaitu 100.000, yaitu dengan keterangan tarif tambahan untuk dosen per SKS yaitu 100.000. Lalu untuk fungsi set jumlah SKS, kami menggunakan integer jumlah SKS, lalu menggunakan dis dot jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Lalu di override dengan public integer get gaji, lalu di return super dengan get gaji ditambah tarif underscore SKS dikali jumlah SKS. Lalu yang terakhir yaitu daftar gaji. Daftar gaji pada fungsi kali ini menggunakan public pegawai, list pegawai untuk menginput list pegawainya siapa saja. Lalu untuk daftar gaji menggunakan integer jumlah, lalu list pegawai sama dengan new pegawai, yaitu jumlahnya ada berapa nantinya. Lalu public void add pegawai. Lalu di sini kami menggunakan loop
yaitu yang berisikan tentang for integer i sama dengan 0, i kurang dari list pegawai, dot length, titik koma, i plus plus. Lalu if list pegawai i sama dengan 0, lalu akan dilanjutkan list pegawai i sama dengan pegawai. Lalu di break, setelah itu public void print semua gaji yang berisikan for integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari list pegawai, titik length, titik koma, i plus plus. Lalu yang berisikan tentang sistem outprint, list pegawai, i titik nama, namanya siapa, lalu sistem outprint mendapatkan gaji berapa nantinya untuk di output, lalu sistem outprint ln, yaitu list pegawai i dot get gaji. Lalu kita kembali ke main kelasnya, yaitu di sini package soal nomor 1, public class main. Lalu di sini public static void main string RGS, yaitu berisikan tentang daftar gaji pegawai. Sebenarnya new daftar gaji. Di sini kami menggunakan 5 karena terdapat 5 orang, yaitu terdiri dari 2 staf dan 3 dosen. Untuk staf yang pertama yaitu staf A, kami menggunakan nama Putu dengan NIP sejumlah ini, yang berasal dari Denpasar, dan dia melakukan jumlah kehadiran sebanyak 10. Lalu untuk staf yang kedua yaitu staf B dengan jumlah NIP sebesar ini dengan nama Madi berasal dari Surabaya. Dia melakukan sejumlah kehadiran sebanyak 5. Lalu untuk dosen yang pertama yaitu dosen A yaitu dengan NIP sejumlah ini dengan nama Nyoman dari Singaraja. Dia dosen tersebut melakukan jumlah KRS sebanyak 24. Lalu untuk dosen kedua, yaitu Budi dengan NIP sejumlah ini, berasal dari Ciputat. Ia berhasil mendapatkan SKS sebanyak 25. Dan untuk dosen terakhir, yaitu dosen C, dengan nama Rudi, dengan NIP sejumlah ini, berasal dari Pamulang, mendapatkan 10 SKS. Lalu untuk yang terakhir gaji pegawai .add pegawai untuk ini yaitu ada staf A, staf B, dosen A, B, C. Lalu yang terakhir get pegawai .print semua gaji. Lalu setelah di run akan mendapatkan hasil seperti ini. Yaitu Putu mendapatkan gaji sebesar 3 juta dan Madi mendapatkan gaji sebesar 2.250.000. Dan Nyoman mendapatkan gaji 3.900.000 dan Budi mendapatkan gaji 4 juta dan Rudi mendapatkan gaji 2.500.000. Sekian, terima kasih, dan nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Afan. Oke, selanjutnya pada nomor 3 kali ini masuk ke main. Kami di sini membuat kelas matriks yang berisikan array 2 dimensi dan fungsi-fungsinya terdapat pada di kelas matriks. Nah, untuk yang di main ini kami memilih matriks dengan order 2x2, berpindah ke matriks kelas matriks sendiri. Nah, pada kelas matriks kami membuat protected integer baris, protected integer kolom, dan protected integer data. Kemudian setelah itu kami membuat fungsi global matrix. Kemudian yang kedua fungsi matriks yang berparameter panjang matriks. Ya, kami menentukannya itu tadi 2 untuk menentukan ordonya. Kemudian yang ketiga adalah matriks dengan parameter integer baris dan kolom. Kemudian setelah membuat fungsi di atas, kami membuat fungsi input sebagai memasukkan data dengan cara menggunakan looping data I dan data J karena ada 2 array, 2 dimensi, jadi I dan J. Kemudian data akan disimpan sebagai matriks. Selanjutnya adalah input get baris, maksud saya fungsi get baris untuk mengambil banyaknya nilai baris
dengan di dalam fungsinya ada berisi return baris. Selanjutnya ada fungsi get column untuk mengambil nilai kolom yang dalam fungsinya berisi return column. Kemudian untuk fungsi selanjutnya adalah get element. Ini untuk mengambil sebuah nilai elemen dalam sebuah matriks tadi, mengambil salah satu elemen, yaitu berisi return data I dan J yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi set element, yaitu untuk mengubah elemen yang kita pilih menjadi elemen baru. Parameternya adalah integer I, integer J, dan integer baru. Yang dalam fungsinya berisi data IJ sama dengan baru. Kemudian ada lagi fungsi display untuk menampilkan nilai matriks dan juga berguna untuk penelusuran kesalahan. Dalam fungsi display ini kami menggunakan looping. Nah, yang di awal tadi adalah penginputan data. Nah, di display ini kami menampilkan matriks tersebut dan menelusuri kesalahan. Terus kemudian yang pertama kita looping data I, kemudian yang kedua kita looping data J karena kita membuat matriks. Selanjutnya untuk fungsi matriks jumlah adalah fungsi operasi penjumlahan matriks. Yang mana yang pertama kita if dulu apakah benar matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Nah, ketika benar maka akan melanjutkan proses operasi penambahan dengan cara looping tadi, tambahkan setiap barisnya sesuai matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Terus jika tidak sama ordo dari matriks tersebut, maka akan muncul ordo matriks tidak sama. Terus kemudian kita return result-nya. Setelah itu adalah fungsi yang terakhir, fungsi matriks kurang, yaitu operasi pengurangan matriks. Hampir sama seperti yang pertama tadi, yang penjumlahan tadi, kita cek dulu if apakah matriks 1 dan matriks 2 ini ordonya sama, ordo dalam maksud baris dan kolomnya sama. Jika sama, maka akan kita operasikan. Kita looping, terus kita kurangi masing-masing sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian menampilkan result. Jika tidak, maka akan muncul ordo matriks tidak sama. Dan selanjutnya kita kembali ke main class. Di main class ini tadi pertama kita menunjukkan matriks 2x2. Maka yang pertama dilakukan untuk main class-nya ini adalah menginputkan data matriks. Kemudian yang kedua adalah menampilkan matriks dengan fungsi display. Kemudian setelah itu kita mengambil nilai baris dengan fungsi get baris dan mengambil nilai kolom dengan fungsi get kolom. Setelah itu mengambil nilai elemen dengan fungsi get element. Setelah itu masuk ke untuk pengubahan elemen matriks. Jadi kita menggunakan set elemen dan get elemen juga. Terus selanjutnya adalah menampilkan matriks yang baru tadi. Kemudian kita menambahkan variabel M3 sebagai hasil dari penjumlahan matriks 1 dan matriks 2. Dan menambahkan kita display setelah itu, kemudian matriks penambahan variabel matriks M4 sebagai variabel hasil dari pengurangan M1 dan M2. Ya, kita coba run. Nah, untuk yang pertama kita masukkan 1, 2, 3, 4 mungkin bisa matriks yang pertama. Dan yang matriks kedua 4, 3, 2, 1. Nah, kita lihat di sini display yang pertama akan menampilkan 1, 2, 3, 4 dan yang matriks kedua 4, 3, 2, 1. Terus kita cari uji barisnya menghasilkan 2 benar, uji kolomnya 2. Kemudian mengganti datanya itu dan angka 6.
di elemen yang kolom 1 dan baris 1. Ya, jadi hasil yang display matriks barunya adalah 1, 2, 3, 6. Untuk matriks 2-nya 4, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk pengurangannya hasilnya penjumlahan matriks 1 dan 2 akan menghasilkan 5, 5, 7 karena tadi yang dioperasikan adalah matriks 1 yang baru. Kemudian untuk pengurangan min 3, min 1, 1, 5. Ya, sekian, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada yang error dari hasil running sintak kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.